wa syukrika wa husni ibadatik wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita kembali hadir bersama di majelis yang mulia ini, acara rutin kita kajian malam Kamis setiap hari Rabu. Mudah-mudahan senantiasa Allah mencurahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini kita semua masih diberikan umur yang panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, dan diberikan nikmat iman dan Islam. Ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini sebenarnya setiap malam minggu keempat itu adalah ustadz dari luar, ya, tamu, dan biasanya kajian-kajian kontemporer, ya, baik masalah isu keumatan, politik maupun ekonomi, pendidikan, ya, maupun mungkin budaya. Tapi sampai siang tadi panitia VIC-nya belum mendapatkan info ustadz, ya. Ada 2-3 ustadz yang berhalangan, termasuk Pak Prof Khablullah Wibisono, Rektor Uniba, tidak bisa mengisi pada malam hari ini, ya. Ala kulli hal, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kurban, ya, pengorbanan tanpa batas dari Nabi Ibrahim. Namun nanti insya Allah kita akan menambah dengan beberapa fatwa-fatwa kontemporer, ya, sekitar masalah kurban ini, ya, karena tiap tahun kita menjalani ini dan ada beberapa masalah juga yang kadang belum tuntas, ya, di tengah-tengah masyarakat Islam kita. Baik hadirin yang dirahmati oleh Allah, jadi bicara masalah kurban ini memang tidak bisa dilepas dari perjalanan sirah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan kurban ini hanya bagian dari sekian banyak ujian-ujian yang pernah Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kita kalau cek di Al-Quran itu, di surah Al-Baqarah nampak di situ, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa ingatlah wahai Muhammad, ya, idzibtala Ibrahim rabbuh, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya, bikalimatin. Ini yang harus kita catat, bikalimatin, ya. Ada banyak ujian. Kalimah di situ artinya cobaan, ujian, dan bentuknya bentuk plural, ya, jamak kalau dalam bahasa Arab. Jadi banyak sekali ujian-ujian yang diberikan salam oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun. Dan Nabi Ibrahim itu sukses menuntaskan semua ujian itu. Salam. Itu fa'atammahun kalau dalam bahasa kita sekarang ini adalah tamam, sempurna, ya, mumtaz. Nabi Ibrahim menuntaskan, menjalani semua ujian itu dengan sukses. Tak ada ujian yang tidak dijalani dengan baik. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, kalimatin di situ ujian-ujian, ya, yang pernah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu sampai 40 kali, ya, sampai 40 kali. Dan ujian kurban ini adalah puncak, ya, puncak ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, dan itulah pengabdian tanpa batas seorang Nabi Ibrahim. Maka jangan heran, Pak, ya, kalau sampai hari ini kita setiap hari, sehari semalam minimal 17 kali rakaat kita sholat, di setiap kita tahiyatul akhir cuma ada 2 nama yang kita sebut di situ, ya. Setelah kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah,
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita. Jadi ada namanya salawat Muhammad, ada salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang kita baca di penghujung tasyahud akhir kita. Dan itu kan tak mungkin tanpa ada makna ya. Hakikat yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita semua bahwasanya belajarlah dari sosok manusia ini. Ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan hanya dua nama yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang oleh Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ketika bicara masalah uswah, suri teladan, role model, contoh untuk hidup di dunia ini, itu hanya ada dua yang disebut oleh Allah ya. Yang pertama adalah Rasulullah, yang kedua Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di surah Al-Mumtahanah juga Allah mengatakan laqad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim ada suri teladan. Makanya dahsyat sekali perjalanan kehidupan Nabi Ibrahim ini ya. Dari situ tadi Allah mengatakan wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Dari sekian banyak ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, fa'atammahun, semua diselesaikan oleh Nabi Ibrahim dengan sukses. Nah, pada malam hari ini kita coba mengawali kajian ini dengan membaca firman Allah di surah As-Saffat ayat 102. Sering kita lewati ayat ini. Dari sinilah awal mula cerita kurban itu ya. Jadi awal pertama kali disyariatkannya syariat berkurban sampai hari ini ada di surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Masyaallah, ini ada bapak, ada anak. Semua kalau sudah bicara Allah, sudah bicara masalah ketaatan dan pengabdian, itu sami'na wa ta'na itu Pak. Itu luar biasa dari Nabi Ibrahim. Makanya agak berat kita sampai pada level Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Ketika Nabi Ismail ini, karena kan nanti ada perdebatan panjang ya Pak, antara ulama. Anggaplah kita memilih pendapat yang paling masyhur, yaitu Nabi Ismail, karena sampai sekarang ulama masih berdebat siapa anak yang mau dikorbankan oleh Nabi Ibrahim. Ada ulama yang mengatakan Nabi Ismail, ada juga ulama yang mengatakan Nabi Ishak. Kan dua-duanya anaknya Nabi Ibrahim Pak. Satu dari Siti Hajar, satu dari Siti Sarah. Termasuk ulama ya, Imam Al-Qurtubi, penulis tafsir Al-Qurtubi, itu mengatakan anak yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Nabi Ishak. Dan Imam Al-Qurtubi ini bukan sembarang orang juga, salah satu mufassir terbesar sejarah Islam yang pernah dilahirkan oleh dinasti Umayyah di Andalusia, berasal dari Cordoba, makanya disebut Al-Qurtubi, Kurtuba. Bahasa Arabnya Qurtubi, kalau bahasa Latinnya Cordoba ya. Nah, beliau mengatakan yang disembelih, yang mau disembelih adalah Nabi Ishak. Tapi jumhur ulama mengatakan adalah Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika udah sampai usia as-sa'yu di sini ya. As-sa'yu di sini banyak tafsiran para ulama ya. Ada yang mengatakan yang disebut dengan as-sa'yu adalah ketika anak ini sudah bisa diajak oleh bapaknya keluar kota. Biasa anak kita itu bisa diajak keluar usia berapa itu Pak? Artinya anak ini, anak laki-laki ini udah bisa pisah dengan ibunya dan bisa diajak jalan-jalan oleh bapaknya. Biasanya sekitar 10 sampai 15 tahun ya, itu anak-anak udah bisa kita bawa jalan. Meskipun kalau sekarang usia 6-7 tahun pun udah bisa kita ajak. Itulah makna as-sa'yu. Ada juga ulama yang mengatakan
Yang disebut dengan as-sa'yu di situ adalah ketika anaknya ini sudah bisa mandiri dan bisa bekerja, ya. Nah, jadi ketika Nabi Ismail sudah bisa bekerja, sudah punya kekuatan, ya, artinya layaknya anak muda hari ini sekarang, tiba-tiba datang ilham, mimpi. Mimpinya Nabi itu, ya, mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Kalau kita bermimpi jangan harap merupakan wahyu, ya, itu beda. Kalau Nabi, para Rasul kalau bermimpi itu merupakan wahyu. Dan Nabi SAW, ini ayat-ayat yang kita baca itu banyak yang turun lewat mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bunai, ya, wahai anakku, inni ara fil manam, saya melihat dalam mimpi. Berarti dalam mimpi, Pak. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya, ru'yatul rasul an-nabi wahyu, ya. Jadi mimpinya para nabi dan rasul itu adalah wahyu. Ini yang harus kita catat, ya. Kalau ada yang mengaku-ngaku sekarang pakai mimpi, itu jangan langsung dicerna dulu, Pak. Ya, jangan langsung dicerna dulu. Kalau hanya berdasarkan ilham, hanya berdasarkan firasat, hanya berdasarkan mimpi, tengok dulu orangnya, ya. Apakah dia wali atau enggak? Kalau Nabi jelas bukan, ya. Tidak ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mimpi Nabi Ibrahim? Anni azbahuka. Sesungguhnya saya memotong kamu nih. Jadi saya mau memotong kamu, menyembelih kamu. Fanzur maza tara. Kira-kira bagaimana pandangan Anda nih? Bagaimana kamu, wahai anakku, ya? Qala ya abati if'al ma tumar. Apa kata Nabi Ismail? Wahai bapakku, ya. Ini sebenarnya, Pak, dua-duanya pakai sapaan yang luar biasa, ya. Ini sapaan yang sangat halus nih. Ketika Nabi Ibrahim memanggil anaknya ya bunai, bunainya itu kan halus banget tuh. Beda kalau kita memanggil ya walad, ya ibni, itu beda tuh. Sama panggilan Rasulullah kepada Siti Aisyah. Apa panggilan Aisyah buat Rasulullah itu? Humairah. Itu kan dalam bahasa Arab disebut bentuk tasgir. Ada mengandung kasih sayang di situ. Humairah. Sebenarnya kalau bahasa Arab biasa itu hamra, ahmar. Tapi karena ada rasa kasih sayangnya, maka dirubahlah bahasanya menjadi Humairah. Bentuk tasgir kalau dalam bahasa Arab. Nah, sama dengan Abu Hurairah, sahabat perawi hadis itu, kan dipanggil Hurairah, kucing, kan. Sebenarnya kalau bahasa biasa itu hirun. Tapi karena Rasulullah merasa dekat dengan Abdul Rahman ini, namanya Abdul Rahman, Pak. Orang banyak tidak tahu siapa nama aslinya Abu Hurairah itu. Abu Hurairah itu kan cuma kunyah. Nama aslinya itu Abdul Rahman As-Sakhar. Karena Rasulullah sangat dekat dengan Abu Hurairah, dipanggil dengan Hurairah, orang yang mencintai kucing. Ya Humairah. Sama ini, ya bunaya. Bunaya itu bentuk tasgir. Timbangannya, bentuk katanya itu kalimatnya sama dengan Humairah, Hurairah, bunaya. Ya bunay. Artinya dari panggilan saja nampak, Pak, dari ayat ini jelas bahwasanya Nabi Ibrahim ini sangat cinta sama anaknya. Sebaliknya juga gitu. Nabi Ismail memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati. Dia tidak panggil abi, ya, ya walidi, tapi dipanggil dengan kalimat abati. Abati itu juga panggilan yang sangat halus sekali. Artinya dua orang ini antara ayah dan anak saling sangat mencintai sekali. Tapi apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar. Kalau itu perintah Allah, inilah yang disebut pengorbanan tanpa batas itu, ya. Artinya tanpa mikir panjang. Apa kata Nabi Ismail? If'al ma tu'mar, ya. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kamu akan mendapatkan saya bagian dari orang-orang yang sabar. Sama dengan ini, Pak. Ibunya ini kan lebih dahsyat lagi, ya, Siti Hajar. Siti Hajar itu kan sama aja kalau ngomam nih, bahasa kasarnya itu dibuang, Pak. Dibuang
lembah Mekah ini. Ketika Nabi Ibrahim sudah sampai di Mekah ini, di lembah yang tak ada air, tak ada bangunan, tak ada buah-buahan, tak ada rumput, tak ada hewan pun tak ada, anak masih kecil nih, tiba-tiba ditinggal. Ketika Nabi Ibrahim membelakangi Siti Hajar ini, Pak, hendak berangkat kembali ke negeri ke Irak sana, itu kan sempat pegangan tangan tuh. Wahai Abi, apakah benar-benar kamu ingin meninggalkan kami ini? Iya, saya mau berangkat nih. Nah, satu-satunya kalimat yang bisa menghibur Siti Hajar waktu itu adalah ketika Siti Hajar mengatakan, apakah ini perintah Allah? Coba lihat, Pak. Apakah kamu meninggalkan kami di sini berdua tanpa apa-apa dan tanpa siapa-siapa? Adalah karena perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim, iya ini perintah Allah. Udah, khalas. Barulah Siti Hajar ini ikhlas. Jadi 3 orang ini, Pak, kalau bicara masalah Allah itu tanpa mikir panjang langsung sami'na wa ata'na. Cuma ringkas cerita di situ disebutkan ya, wa fadainahu bidzibhin azim. Coba baca ayat selanjutnya, ayat 107, wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tak jadi menyembeli lehernya Ismail ini ya, tapi kami ganti dengan bidzibhin azim, seekor hewan ya, kibas ya. Kibas ini adalah seekor domba. Nah, itulah yang dikurbankan Nabi Ibrahim dan menjadi syariat buat kita hari ini. Nah, hadirin sekalian sama-sama berbahagia. Ini secara singkat tentang pengorbanan tanpa batas dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, selanjutnya tambahan sedikit adalah mengenai masalah fatwa-fatwa kontemporer ya, seputar masalah kurban ini, karena ini banyak juga sering menjadi pertanyaan di tengah-tengah masyarakat kita ya. Yang pertama adalah ma hukmu ita'i juz'in minal udhiyah li ghairil muslimin. Apa hukum kita memberikan daging kurban ini kepada non muslim? Nah, apalagi kita di Batam, Pak ya, kita di Batam ini kan tetangga non muslim, kanan kiri biasa non muslim, dan banyak di samping masjid itu non muslim. Nah, kita menyembelih bahkan di halaman tetangga kita yang non muslim. Boleh nggak kita kasih hewan kurban kepada orang-orang seperti ini? Nah, ini ada fatwa ulama ya. Untuk non muslim ini yajuz, jaizun, hukmuhu jaizun. Jadi hukumnya boleh. Nah, kenapa? Li'anna dzalika min babil bir. Ini masuk kepada bab albir ya. Albir itu adalah berbuat baik kepada sesama manusia, mau sesama muslim maupun sesama non muslim. Ayatnya ada di surah Al-Mumtahanah, firman Allah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Kata Allah, la yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kita ya. Allah tidak pernah melarang kita, melarang kalian wahai umat Islam, anil ladzina lam yuqatilukum, terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu ya. Antara kita dengan non muslim ini tak ada perang. Kita berada di Darul Amni, Darussalam, berada di negeri yang aman, negeri yang damai sentosa. Ada di Indonesia, ada di Batam, di mana kita hidup berdampingan di sini, Pak. Ya, ada muslim, ada non muslim, ada Islam, ada Kristen, ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu di sini. Nah, kata Allah, selama tak ada perang di antara kalian, walam yukhrijukum min diyarikum, dan mereka tidak mengusir kalian seperti di Palestina kan. Palestina itu kan statusnya lain ya. Karena mereka sudah diusir, tiap hari diintimidasi itu. Nah, kelompok non muslim seperti ini tak ada perang dan tak ada intimidasi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, antabarruhum, tak ada masalah kita berbuat baik kepada mereka. Nah, inilah Pak dalilnya. Dalilnya itu aja itu, antabarruhum,
silahkan berbuat baik kepada non muslim, termasuk termasuk daging kurban ini boleh kita sisihkan sebagian kepada warga non muslim. Pernah Pak, kami pernah praktekkan ini ya, waktu di Sukajadi itu kita bawa ke ruli-ruli itu kan campur situ ya, ada muslim dan ada non muslim. Kalau memang dagingnya, tapi ada ulama yang mensyaratkan ya, ada ulama yang mensyaratkan kalau semua umat Islam ini sudah dapat, tetangga sudah dapat, misalnya kalau di Batam ini ruli-ruli sudah dapat, maka silakan berikan. Dan kalau memang mereka butuh, dan ada ulama lagi yang menambahkan supaya mereka semakin takliful qulub ya, toleransinya semakin baik, mereka semakin cinta sama kita dan kita pun menyayangi mereka, maka tak ada masalah mereka juga diprioritaskan ya, tak harus menunggu yang Islam ini harus dibagikan dulu baru memberikan kepada non muslim. Silakan, artinya dipercepat pun boleh buat mereka. Jadi ini dalilnya Pak ya, boleh kita berbagi hewan kurban, daging kurban kepada warga-warga non muslim. Apalagi kita sekali lagi di Batam ini, masya Allah, kadang dalam tak ada kayaknya di Batam ini satu komplek yang muslimnya 100% di situ ya, pasti ada non muslimnya. Nah biasanya kita ya tak enak juga lah kita bagi-bagi daging keliling komplek itu melangkahi rumah non muslim. Nah, silakan berikan aja Pak ya, bagikan aja kalau memang dagingnya cukup. Nah, ini yang pertama, ita'u juz'im minha li ghairil muslimin. Boleh kita memberikan sebagian daging kurban ini kepada warga non muslim. Kemudian yang kedua, al-udhiyah anil mayit. Ini muncul banyak pertanyaan Pak ya. Setiap mau berkurban ini pasti ada yang bertanya, apa hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal, baik orang tua kita, kerabat kita, ataupun mungkin Pak, ada pernah sahabat kita ya, sahabat kita atau sahabat orang tua kita, atau pernah ada partner bisnis yang pernah sangat berjasa kepada kita. Boleh nggak kita berkurban untuk mereka ini yang sudah meninggal? Yang jelas ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Nah, saya ambil pendapat yang setuju di sini dan ada beberapa rincian ya. Ada beberapa rincian. Yang pertama, idza arada ayyudhi minal mayyit wassa biha fa hadza jaiz walau lam yatruk malan. Kalau diantara kita ada yang mau berkurban untuk mayat, apakah mayat itu keluarga atau bukan keluarga, orang tua atau bukan orang tua, dan memang pernah berwasiat ya, pernah berwasiat, nanti ya kalau saya meninggal dan saya tidak sempat mendapatkan hari raya kurban, silakan berkurban untuk saya. Nah, itu wasiat tuh ya, wasiat. Nah, kata ulama, kalau yang berwasiat ini lam yatruk malan, tidak mempunyai harta, dia hanya berwasiat tapi tidak punya harta peninggalan ya, tidak menitip uang juga. Karena kan sudah pernah kita bahas Pak ya, yang namanya orang meninggal itu kan ada namanya at-tarikah ya, ada namanya peninggalan. Peninggalan ini ada 4 posnya Pak, ini wajib ditunaikan nih ya. Setiap orang yang meninggal ya, manalah tahu besok ayah ibu kita meninggal dan ada harta warisan, jangan dibagi dulu sebelum 4 langkah ini ya. Ada namanya at-tarikah ya, at-tarikah peninggalan, dan harus diposkan di 4 pos ini. Yang pertama adalah fardu kifayahnya dulu. Nah, pokoknya semua harta peninggalan orang yang meninggal ini, kalau dia meninggal, tuntaskan dulu untuk fardu kifayah. Fardu kifayah kan kadang mahal juga Pak ya, mulai dari kafannya, kuburnya dan lain sebagainya. Pokoknya kalau memang harus mencari lokasi yang bagus, misalnya di Temiang ada kelas-kelas tertentu dan dia punya uang, berikan itu Pak, itu yang terbaik, karena itu hak yang mayat. Nah, kalau ini semua selesai, baru melangkah ke
pos yang kedua. Pos yang kedua itu adalah apa tadi? Yang pertama adalah fardu kifayah. Yang kedua adalah hutang. Hutang ya. Kalau ada hutang, tuntaskan segera hutangnya. Kalau hutang sudah selesai, baru melangkah ke pos yang ketiga. Pos yang ketiga ini yang kita bahas sekarang, Pak. Namanya wasiat. Kalau dia pernah berwasiat, wasiat ini kan macam-macam, ya. Ada wasiat dihajikan, dibadalkan, ada wasiat tanahnya kah, rumahnya kah, rukonya kah diwakafkan untuk amal, macam-macam. Cuma nanti ada syaratnya, Pak, ya. Yang namanya wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau ada orang yang meninggal mewasiatkan semua hartanya diwakafkan, sementara dia punya ahli waris, maka itu hukumnya batal dengan sendirinya, tak boleh dijalankan, ya. Ini sekali lagi saya ingatkan, kalau ada orang meninggal dan berwasiat semua hartanya diwakafkan, itu tak sah wasiatnya. Yang boleh dipakai dari wasiatnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga, karena dia akan menzolimi ahli warisnya. Nah, makanya pos yang terakhir barulah ahli waris ini, namanya harta warisan. Jadi ada 4 ya. Fardu kifayah, hutang, wasiat, baru harta waris. Jangan sampai dibalik, Pak. Bapak belum meninggal udah dibagi habis. Nah, itu itu. Nah, kalau ada orang berwasiat tapi dia tidak punya harta, apa hukumnya itu, Pak? Berkurban untuk orang meninggal, dia berwasiat tapi tidak punya harta. Hukumnya hanya jaiz. Hukumnya boleh. Boleh ditunaikan, boleh tidak ditunaikan. Besok-besok ada orang berwasiat tapi tak meninggalkan apa-apa, gak usah dijalankan kalau tak ada mampu. Tapi kalau kita punya anaknya punya ini kemampuan, silakan ditunaikan. Yang kedua, masalah mayat ini, amma law taraka malan wa wassa biha fa yajibu tanfizuha. Adapun kalau dia berwasiat dan dia punya harta, maka wajib ditunaikan. Apakah dia berwasiat potong unta kah, sapi kah, atau kambing? Dia masuk di pos yang ketiga tadi, Pak. Wasiat yang harus ditunaikan, berarti hartanya harus dialihkan ke sana. Kemudian, ini yang sering ribut di masyarakat. Tak ada wasiat, ya. Iza lam yusi biha, ya, iza lam yusi biha. Kalau ada orang yang tidak berwasiat, dia meninggal nih, tapi memang tak ada wasiat. Boleh nggak kita ini mengorbankan seekor kambing misalnya untuk ibu kita yang sudah meninggal? Ada ulama yang mengatakan tak boleh, ada juga ulama yang membolehkan. Ulama yang membolehkan karena itu masuk dalam mimbabis shadaqah, sama saja kalau kita bersedekah untuk orang tua kita ini. Sementara bersedekah untuk mayat itu dianjurkan. Maka silakan berkurban untuk ayah kita atas nama ayah dan atas nama ibu kita, ya. Kalau mau nih, kalau mampu. Nah, ini seputar masalah kurban untuk mayat. Kemudian yang terakhir, ini juga yang sering dipermasalahkan, Pak, ya. Tentang panitia kurban. Saya mau tanya dulu, itu panitia kurban itu sebenarnya posisinya sebagai apa, Pak? Ya, sebagai apa? Kalau amil kan amil zakat. Kalau panitia kurban ini apa adanya? Pekerja atau relawan. Dia sebenarnya itu statusnya wakalah kalau dalam bahasa anunya, dia wakalah. Dia sebagai wakil kita, ya. Berarti kalau dia sebagai wakil, berarti dia berhak mengatur semuanya itu, ya. Boleh dia membagi-bagikan, boleh dia potong, boleh dia mengambil, ya. Boleh dia mengambil daging itu, karena dia posisinya sebagai posisi mudhahi, sebagai wakil. Terus kalau posisinya dia sebagai panitia dan dia sebagai jazar, nah ini nanti ada masalah sedikit. Dia tukang jagalnya. Sementara ada larangan
tak boleh memberikan upah dari hewan itu untuk tukang jagal. Nah, gimana hukumnya itu, Pak? Atau ada kan masjid sini beda-beda ya. Ada yang memang panitia itu sudah dia juga yang tukang jagalnya. Ada juga kadang masjid panitia lain, tukang jagal lain. Tukang jagal biasa ustadz dari luar atau ada yang memang ahli di situ. Nah, bagaimana hukumnya itu? Biasanya dipermasalahkan itu, Pak, adalah satu, boleh nggak memberikan kepalanya, kulitnya, dagingnya atau kakinya kepada tukang jagal itu? Nah, boleh. Nah, jadi ini yang pertama, tidak boleh sama sekali ya. Nanti ada hadisnya di sini. Ali itu ternyata merupakan panitia kurban pertama dalam Islam. Nah, Ali bin Abi Thalib pernah bertugas sebagai panitia kurban ya. Beliau menceritakan, amaroni Rasulullah SAW an akuma ala bunna. Nabi SAW pernah memerintahkan saya untuk mengeksekusi hewan kurbannya. Rasulullah itu pernah berkurban 100 ekor unta ya. 100 ekor unta. 67 ekor beliau yang eksekusi langsung. 33 ekor Ali yang mengeksekusi. Jadi berdua. Jadi antara Rasulullah dengan Ali 100 ekor, Pak. Mereka berdua yang menyembelih hewan itu. Nah, termasuk saya pernah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeksekusi hewan kurbannya. Berarti beliau panitia sekaligus jazar lah ini ya. Nah, beliau cerita nih, wa anuqassima juludaha wa jilalaha. Jadi Nabi memerintahkan saya untuk membagi-bagi kulitnya, dagingnya, pokoknya semualah ya yang ada manfaatnya dari hewan itu. Wa alla utiya al-jazir syai'an minha. Ini satu nih yang harus dicatat. Tak boleh memberikan apapun kepada tukang jagal itu. Nah, biasa kan kita udah siapkan itu. Ya, udah siapkan kakinya ini nanti untuk tukang potong. Nah, tak boleh. Satu-satunya alasan yang membolehkan ya, yang membolehkan itu ada ulama yang sedikit memberikan celah. Kalau memang tukang jagalnya ini termasuk minal masakin wal fuqara. Nah, termasuk orang-orang miskin dan fakir. Berarti dia kasih dapat jatah itu bukan jatah jazarnya, tapi jatah kemiskinan dan fakirnya itu. Paham kira-kira ya? Nah, ada ulama yang membolehkan itu. Selain itu tak boleh sama sekali. Ya. Wa qala nahnu nutihi min indina. Nah, ini yang masalah yang kedua. Boleh enggak tukang jagal ini kita kasih upah? Nah, makanya mohon maaf nih, di Batam itu kan biasa harga sapi itu sebenarnya kalau patungan 7 orang misalnya 3,5 juta kan, biasa ada panitia nambah 3,7. Nah, ada administrasi, biaya pemeliharaan. Nah, boleh Pak. Jadi ternyata dalam hukum fikih itu boleh, Waalaikumsalam. Boleh kita alokasikan dari situ untuk upah tukang jagal jasa. Nah, yang tak boleh itu dagingnya dari hewan itu. Kalau uang itu boleh diberikan kepada tukang jagal itu. Makanya tukang jagal ini biasa di masjid ini, masalah kita kan di Batam ini udah pelaksananya kan udah pro semua nih, udah pengalaman ya. Bisa dari, mohon maaf nih, dari kas masjid boleh ya. Dari kas masjid itu boleh kita sisihkan untuk tukang jagal ini. Yang kedua, boleh dari pribadi masing-masing nih. Siapa di antara kita misalnya dalam satu komplek itu ada yang berinisiatif, oke lah nanti saya aja yang berikan kepada tukang jagal. Atau yang ketiga dengan cara tadi, harga 33 kita naikkan harga ke 3,7. Nah, jadi itulah Pak, nah, pernah muncul masalah di Sukajadi itu. Mungkin dia salah dengar Pak, tukang jagalnya ini. Jadi semua kepala itu sebenarnya 700 ya, 700.000 semua kepala itu. Di belakang setelah selesai dia minta per kepala itu kali 700.
dan ngotot, akhirnya udahlah diberikan, tapi nggak pernah lagi dipakai sesudah itu. Nah, ya. 700 kali 15 ekor sapi, 30 ekor kambing. Iya. Dan itu muncul di belakang. Saya bilang ini kayak calo di pelabuhan aja. Seharusnya satu kepala 700.000. Nah, itu enggak. Bukan. Satu tukang jaga. Selama ini ya, saya kan 8 tahun di situ kan. Selama ini yang berjalan itu selama 6 tahun. Satu orang hitungannya tuh sekali jalan aja, pokoknya berapa kepala segitu dia kasih dapat. Nah, tapi ini pikirnya dia kali 700 tuh, dikali dapat semuanya. Tiba-tiba dia dorong angka sekian kan, kaget Ustadz Imran yang berhubungan ini. Ada juga yang kayak gitu ya. Nah, tapi hukumnya kalau kita kasih upah tukang jagal ini dengan uang itu boleh, Pak. Boleh dikasih uang. Dasarnya atas dasar jasa tadi ya. Tapi kalau daging, kulit, kaki dan apapun dari hewan itu tak boleh sama sekali diberikan kepada tukang jagal itu. Nah, jangan sampai dikasih hadiah dan lain sebagainya kan. Itu sama aja sebenarnya itu. Ya, sama aja. Nah, baik, ini sedikit beberapa masalah seputar masalah hewan kurban ini. Qadarullah tahun ini banyak ini ya, banyak cobaan. Termasuk beliau ini bulan Mei udah membatalkan 27 orderan akikah karena kambing udah langka gitu. Dan berimbas ke sini akhirnya naik sekarang, Pak. Hewan kurban itu sudah di angka 24-25 juta. Tahun lalu masih 19, 20 dan 21 kan. Nah, kemarin muncul banyak pertanyaan. Ini gimana, Ustaz? Jadi ini kalau mau memahami nih kan masalah hewan kurban. Ada uang, tak ada hewan, itu tak wajib tuh. Nah, ada hewan, tak ada uang, itu juga tak wajib. Ada uang, ada hewan, juga tak wajib. Iya, karena hukum ini saya bacakan sini. Hukum menyembeli hukum berkurban itu hanya sunnah muakkadah. Makanya sekali-kali kalau mau mengerjain para spekulan itu, mafia ini, kita bisa mogok massal, Pak. Gak usah ada yang berkurban, daripada dia mainkan harga kayak gini kan. Nah, katanya nggak ada hewan, ini tiba-tiba kemarin datang juga ribuan ekor. Masalahnya harga nggak turun. Nah, ini saya ulangi ya. Yang namanya kurban itu, meskipun kita punya uang nih biayanya, tapi hewannya tak ada, ngapain susah-susah, Pak? Tak wajib hukumnya. Nggak usah dipaksa, datangkan. Nah, atau ada hewannya tak ada uang, udah nggak usah sakit hati, nggak usah berkurban, tak wajib. Atau kita ada uang, ada hewan, kalau tak mau juga nggak ada masalah, karena hukumnya hanya sunnah muakkad. Ada memang sabda Rasulullah, beliau mengatakan, siapa yang tidak berkurban dan dia ada kemampuan, maka jangan sekali-kali ikut sholat Idul Adha bersama kami di tanah lapang. Nah, itu ancaman, Pak. Tapi kata ulama itu ancaman yang tidak sampai pada wajib. Nah, itu hanya motivasi supaya kita berkurban. Jadi hukumnya hanya sunnah muakkad. Kalau memang ternyata di sebagian di antara kita ini agak berat untuk berkurban ya dengan harga segitu, maka tak ada masalah, kita urungkan dulu niat tahun ini ya, tahun depan. Dan bahkan nih ada juga yang bertanya kepada saya, boleh nggak, Ustaz, kita berkurban di daerah yang lain? Terpaksa saya iyakan, Pak. Meskipun nanti tak ada ini juga. Itu kan nanti kalau bicara ini ya, bicara boleh nggak kita berkurban di luar atau tidak nih, kita yang tinggal di Batam. Memang idealnya itu sunnahnya, di mana kita mencari penghidupan, disitulah kita berkurban. Dan memang lebih afdal itu al-aqarib, ya, untuk orang-orang terdekat kita. Berarti ya di kampung kita inilah, di masjid kita atau tetangga-tetangga kita bagi hewan kurban itu. Nah, adalah kemarin kawan ini bertanya, Ustaz, gimana kalau kita berkurban di kampung? Di sini harga 3,7, di kampung masih harga 1, Pak, 1,3, 1,4. Mohon maaf nih, akhirnya
ratusan kambing dari Singapura itu dibawa ke sana di kampungnya itu. Nah, dengan harga yang murah itu. Masuk harganya. Dengan kondisi seperti ini, cari untuk babak kambing aja berat kan. Nah, tengklengnya susah kan. Terpaksa Mas Han beristihad, lebih baik tengkleng daripada akikah ini. Akikah yang kurban hari ini, saking susahnya hewan kurban itu. Nah, itu sedikit juga fatwa seputar masalah hukum berkurban itu ya. Artinya kalau memang harga tinggi, boleh kita cari di daerah yang lain lebih murah, atau memang jalan terakhir tadi adalah nggak usah berkurban dulu, tapi itu jalan paling terakhir itu ya. Biar ada efek sosialnya juga buat para spekulan ini ya, para mafia-mafia ini. Taib, ini yang bisa kita bahas pada malam hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau ada yang ingin menambahkan atau ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Kurban sama akikah